Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Latifah Aulia dari Program Studi Hubungan Internasional kelas B dengan NIM akhir 6085. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Oke, jadi dari yang saya lihat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pemulihan dan penyesuaian, terutama pasca pandemi COVID-19. Dan dalam menghadapi tantangan global seperti krisis energi, ketegangan geopolitik, serta disrupsi rantai pasar. Nah, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi positif tapi masih belum merata. Jadi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% pada kuartal pertama 2025. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonominya di tengah ketidakpastian global. Namun, pertumbuhan ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Nah, ini menunjukkan masih perlunya perbaikan distribusi pembangunan dan pemerataan ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi campuran yang kita anut, di mana peran pemerintah tetap dominan untuk mengatur keadilan distribusi sumber daya. Nah, selanjutnya ada dari pengaruh eksternal dan ketergantungan global. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Ketika harga komoditas global naik, ekonomi kita memang menguat. Tapi ketika turun, kita juga ekonominya ikut anjlok. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih rentan terhadap dinamika eksternal. Dalam konteks sistem ekonomi Indonesia, seharusnya pemerintah memperkuat sektor hilirisasi dan mendorong industrialisasi agar nilai tambah produk dalam negeri itu meningkat. Nah, selanjutnya ada tantangan pengangguran dan pendidikan. Jadi tingkat pengangguran terbuka itu memang menurun ya, tetapi banyak lulusan muda yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. Nah, ini menunjukkan adanya skill mismatch, padahal dalam sistem ekonomi Pancasila, pembangunan manusia adalah salah satu prioritas utama. Artinya reformasi pendidikan, vokasi, dan pelatihan pekerja harus tetap ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan industri. Nah, terus ada inflasi dan daya beli masyarakat. Inflasi di Indonesia relatif terkendali di kisaran 3%. Namun, kenaikan harga pangan dan bahan pokok masih menjadi masalah utama masyarakat bawah. Daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih lemah. Pemerintah memang telah menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti BLT dan subsidi. Tapi dalam jangka panjang perlu ada kebijakan yang mendorong produktivitas masyarakat, bukan hanya konsumsi merata. Lalu yang terakhir itu ada ekonomi digital dan UMKM. Nah, sisi positif yang bisa kita lihat adalah perkembangan ekonomi digital dan kontribusi UMKM yang semakin besar. Digitalisasi membuka peluang baru bagi anak muda untuk menjadi wirausaha. Namun, tantangan seperti akses permodalan, literasi digital, dan regulasi pajak masih perlu diperbaiki sih. Nah, jadi dalam rangka sistem ekonomi Indonesia yang menekankan asas kekeluargaan, peran koperasi digital itu juga bisa diperkuat sebagai alternatif ekonomi rakyat. Oke, jadi kalau secara umum saya menilai bahwa ekonomi Indonesia sedang menuju ke arah yang positif, namun belum cukup kuat dan merata. Kita memiliki dasar ideologis yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Nah, tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.